Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bonaventura WN. Tonton video sampai habis supaya subscribe Anda tidak hilang. Semoga like dan subscribe Anda bisa membangun channel ini menjadi lebih produktif, lebih kreatif lagi, terlebih bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman di matematika. Serta jangan lupa, matematika itu mudah! Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Tapi jangan lupa tonton video sampai habis, lalu like dan subscribe. Kalau memang video ini sangat membantu, tolong di like dan di subscribe ya. Dan semoga like subscribe Anda semua bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Teman-teman, kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Satu konsep sederhana dalam korespondensi satu-satu yang perlu kita pahami. Contohnya begini teman-teman. Misalkan anggota himpunan A ini ada Jakarta, Kuala Lumpur dan seterusnya ya. Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia. Artinya Jakarta tidak bisa menjadi ibu kota negara lain misalnya, atau tempat lain atau provinsi lain. Jadi satu-satunya pasangan ya hanya Indonesia. Kuala Lumpur itu pun sama, Malaysia, Bangkok dan seterusnya. Itu mereka pun sudah pasti hanya ini pasangannya, tidak mungkin lebih dari itu. Jadi nggak mungkin Jakarta ibu kota dari Malaysia, itu tidak mungkin. Artinya bahwa anggota himpunan A ini wajib punya pasangan ke anggota himpunan B itu hanya satu. Dan anggota himpunan B juga wajib menerima hanya satu. Itu ya. Jadi itulah yang dikatakan sebagai korespondensi satu-satu. Intinya hanya begitu teman-teman. Nah, secara definisi penulisan teorinya begini. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B, dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Dengan demikian, banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Gitu ya teman-teman ya. Jadi salah satu syarat suatu fungsi atau pemetaan dikatakan sebagai korespondensi satu-satu jika banyak anggota himpunan A dan B sama. Atau kalau kita tulis begini ya teman-teman ya, banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Nah ini teman-teman, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah yang mana? I1 atau I2? Mari kita bahas ya. Nah ini teman-teman, kalau yang gambar I1, diagram panah tersebut tidak menyatakan korespondensi satu-satu karena banyaknya anggota himpunan K itu tidak sama dengan banyaknya anggota himpunan L. Kalau ini ada 3, di sini ada 2, maka dari situ saja sudah gugur ini. Jadi bisa dinyatakan bukan sebagai korespondensi satu-satu. Lalu ini yang nomor 2, anggota K adalah ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah ini. Baik, kita lihat berikutnya. Yang I2, diagram panah tersebut menyatakan korespondensi satu-satu karena banyaknya anggota himpunan M dengan N ini sama. Anggota M dan N memiliki pasangan tepat satu pasangan. Itu ya teman-teman ya. Kalau ini tepat satu pasangan, hanya mereka beda jumlah anggotanya. Nah sekarang korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A pada tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya, memasangkan setiap anggota himpunan B pada tepat setiap anggota himpunan A. Pada korespondensi satu-satu, banyaknya anggota A atau N dalam kurung A ini dibaca banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B.
Jika banyaknya anggota himpunan A adalah A kecil, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah A faktorial. Ya, dibaca A faktorial. Nah, ini rumusnya teman-teman. Jadi A faktorial ini kelihatannya A dikali A dikurang 1 dan seterusnya, ini kelihatannya sulit, susah dipahami gitu ya. Tapi dalam pengaplikasiannya lebih mudah. Mari kita lihat ya. Nah, ini pembahasan soal yang kita berlatih 3.4. Nah, ini teman-teman, di antara diagram panah di bawah ini manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Yang ini korespondensi atau bukan? Ya, dia adalah korespondensi. Karena apa? Mereka memiliki hanya satu pasangan dan himpunan A, himpunan B memiliki jumlah anggota yang sama. Lalu yang B? Ya, bukan. Karena apa? Dilihat jumlah anggotanya aja udah beda jauh ya. Kemudian ini ada yang nggak punya pasangan gitu. Yang ini, ya dia korespondensi. Yang ini korespondensi juga, jumlahnya sama anggotanya. Ini juga sama. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini manakah di antara himpunan pasangan berurutan berikut ini merupakan korespondensi satu-satu? Yang A? Apa jawabannya? Ya, bukan. Kenapa teman-teman kok bukan ya? Mari kita lihat. Ini ada A. Ini ada A. Mereka berulang teman-teman. Maka ini dikatakan sebagai bukan korespondensi satu-satu. Lalu yang ini bukan korespondensi satu-satu juga. Kenapa teman-teman? Nah, ini di belakangnya mereka sama. Ya, ini ada P, di sini ada P. Jadi ini nggak bisa. Lalu yang ini dia korespondensi karena dia tidak ada yang berulang. Maksudnya berulang, bagian depan ini tidak ada yang berulang teman-teman. Oh, ini ada 6 tapi beda. Yang ini dia di belakang, yang ini dia di depan. Maka dia korespondensi. Lalu yang ini juga korespondensi. 1,1, 2,2, 3,3 ya. Yang ini bukan korespondensi karena apa? Ini dia berulang. Jadi dia punya pasangan lebih dari satu. Yang ini ya dia korespondensi. Kenapa? Dia tidak ada yang berulang ya teman-teman. Ini tidak ada yang berulang. Baik, diketahui berapa banyak semua korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari P ke Q. Baik, kita lihat P ke Q, P-nya sekian, Q-nya sekian. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan Q sama dengan 6. Mohon maaf, ini pakai A dan B, harusnya pakai P dan Q ya. Maka kita pakai A faktorial, 6 faktorial. Nah, ini caranya begini teman-teman. Kalau ini 6 berarti untuk faktorial langsung saja 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bilangan paling kecil adalah 1. Jadi 6 kurang 1 5, 6 kurang 2 4 dan seterusnya. Tapi daripada kita berpikir begitu, kalau di sini 6 berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bilangan terkecil 1. Misalnya di sini 7 berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Begitu. Jadi semakin turun dan angka paling kecil adalah 1. Setelah itu kita kalikan teman-teman. Nah, hasilnya adalah ini 720. Nah, sekarang ini teman-teman, berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan berikut? Yang A ini faktor dari 8, yang B faktor dari 21. Ini huruf vokal, ini bilangan cacah 1 dan 7. Antara 1 dan 7. Nah, sekarang yang A kita bahas. Faktor dari 8 nih 1 2 4 8. Banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Faktor dari 21 1 3 7 21. Anggotanya adalah 4. Banyaknya 4. Maka dia di sini digunakan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya 24. Bagaimana dengan yang B? Mari kita lihat. Huruf vokal ini A, I, U, E, O berarti 5 ya. Bilangan cacah antara 1 dan 7 ini juga ada 5. Maka dia di sini
Harusnya 5 faktorial ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 didapatkan 120. Nah, sekarang pembahasan soal uji kompetensi 3 pilihan ganda nomor 19 dan 20. Esai nomor 9. Nah, ini teman-teman. Pernyataan yang dapat kamu simpulkan dari diagram panah di atas adalah yang A, setiap siswa tepat mempunyai nomor induk 1. Jadi setiap anggota A hanya mempunyai tepat 1 dengan anggota himpunan B. Dengan demikian, pengertian dari korespondensi 11 adalah beberapa dari anggota himpunan A maupun dari anggota himpunan B hanya mempunyai satu kawan. Setiap siswa bisa mempunyai nomor induk lebih dari 1. Jadi setiap anggota A bisa mempunyai lebih dari 1 dengan anggota B. Dengan demikian, pengertian dari korespondensi 11 adalah setiap dari anggota A himpunan A maupun dari anggota himpunan B hanya mempunyai satu kawan. Pernyataan yang tepat dari kesimpulan di atas adalah yang mana teman-teman? Yang mana? Ya. Jawabannya, dengan demikian pengertian dari korespondensi 11 adalah berapa dari himpunan A maupun dari anggota himpunan B hanya mempunyai satu kawan. Dengan demikian, pengertian dari korespondensi 11 adalah setiap dari anggota himpunan A maupun dari anggota himpunan B hanya mempunyai satu kawan. Ini sama ya teman-teman ya. Jadi ini 2 dan 4 bisa, 1 dan 2 juga bisa. Gitu ya. 1 dan 4 juga bisa. Nah, inilah anehnya gitu. Tapi sementara ya yang sama aja gitu ya. Ini. Jadi A ini boleh, C ini juga boleh. Nah, yang ini jika X 2, 3, 5, 7, 11 B-nya A, B, C, D, E banyak korespondensi 11 yang mungkin terjadi. Nah, ini teman-teman. Ini masing-masing 5 anggota. Nah, jadi A faktorial berarti di sini 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dapatkan 120. Nah, ini ya teman-teman ya, mudah ya korespondensi. Nah, ini sekarang nomor 9 esai. Tentukan sebuah himpunan yang mungkin dapat berkorespondensi 11 dengan himpunan di bawah ini. Bilangan prima kurang dari 19. Bilangan asli kurang dari 9. Itu sama nanti ya. Banyak jari tangan manusia, banyak sila Pancasila. Huruf vokalnya jari tangan manusia sebelah kiri. Kemudian lagu kebangsaan, ini berarti nomor induk siswa. Mata pelajaran UN itu jumlah roda mobil Avanza misalnya. Faktor dari 12, jumlah anggota tim voli. Bulan yang lamanya 30 hari, jumlah kaki kucing. Nah, ini sama ya. Kemudian di sini yang terakhir bilangan asli yang lebih dari 0. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini pembahasan kita hari ini. Jangan lupa matematika itu mudah. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Bonaventura WN. Tonton video sampai habis supaya subscribe Anda tidak hilang. Semoga like dan subscribe Anda bisa membangun channel ini menjadi lebih produktif, lebih kreatif lagi, terlebih bisa membantu banyak orang yang membutuhkan pemahaman di matematika. Serta jangan lupa matematika itu mudah.